Gila Aspri Ical. Udah. Ya, Yuk, Asprinya Ical. Ya, dah, yuk. Ya. Nah, Sip. Kip. Ya. Nah, Ical. Ya, Ical, mulai. Cal. Saya nggak mau ngelangkain Ical, Bang. Bang, menanggapi status peserta tersangka dan akhirnya ditahan, benar kata Bang kemarin, Bang, seperti itu. Nikita Mirzani. Iya, Bang. Ya, ditahan ya pasti ditahan. Sebenarnya kita pengen bicara langsung ditahan, cuman nggak enak juga kan. Cuman memang setiap kasus yang sifatnya adalah pidana pemerasan, terutama ya, penganiayaan berat, pembunuhan, pemerasan, pencurian, perjudian, itu pasti ditahan, begitu. Nah, tapi kalau kasus masih pencemaran nama baik atau TPPU masih belum tentu ditahan. Tapi ketika ada kasus pasalnya adalah pemerasan dan memenuhi unsur sebagai tersangka, itu pasti ditahan. Jadi judi, pemerasan, penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian, itu pasti ditahan. KUHP pada umumnya ya. Jadi itu dia. Jadi makanya cuma kita kan tidak mau mendahului kehendaknya atau niatan atau putusan dari Polda Metro kan, tapi memang hukumnya begitu. Nah, aturan-aturan yang berlaku itu begitu. Jadi memang Nikita Mirzani ketika dia kasusnya adalah pemerasan dan dia sudah terpenuhi unsur sebagai tersangka yang didasarkan oleh hasil penyidikan, dia pasti ditahan. Makanya tadi kan dia ditahan kan? Nah, pasti ditahan. Jadi dia ditahan untuk 20 hari ke depan. Oke Bang, untuk kasus pemerasan sendiri yang notabene dipertimbangkan oleh TPPU segala macam ya Bang, bisa nggak sih Bang mengajukan penundaan lah istilahnya Penangguhan penahanan. Jadi semua kasus seperti perjudian, pemerasan, kemudian penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian, itu memang ditahan pasti ya. Tapi kemudian kalau mengajukan permohonan penangguhan penahanan, bisa juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Tapi kemungkinannya kecil untuk ditangguhkan. Mengingat kasus-kasus yang seperti ini tadi ya, karena ini adalah konsensus yang sebenarnya berlaku di kalangan internal aparat penegak hukum. Jadi kalau ada orang judi, pasti ditahan. Sama kayak narkoba, pasti ditahan. Nah, kalau kemudian kita mengajukan penangguhan penahanan, ya boleh-boleh saja. Pengacaranya atau keluarganya mengajukan permohonan penahanan. ini yang ingin diperantara. Ya. Tapi posisinya di luar itu kan ada sesuatu dalam hukum. Apakah perantara ini juga berperan bisa dikatakan sebagai ya udah dia perlu juga Bersama-sama. berperan di sana. Ya. Jadi kalau bicara perantara ada dua keadaan. Keadaan pertama, perantara ini memang secara sengaja mengetahui rencana-rencana jahat, niat jahat, sehingga ketika dia tahu, kemudian dia menjadi perantara. Itu dia kemudian masuk sebagai turut serta melakukan, atau dia sebagai satu persekongkolan jahat. Kalau dia tahu niat-niat dari para pelaku utama kan. Tapi kalau dia tidak tahu, dia dasarnya kan tidak tahu. Jadi dia pikirannya baik-baik aja gitu. Jadi kalau nggak ada niat jahat, atau dari si perantara yang nggak punya niat jahat, dan dia tidak tahu tujuan asal-usul rencana dari para pelaku ini, ya nggak bisa kemudian dikenakan sebagai orang yang kemudian melakukan. Jadi ada pelaku utama, ada turut serta melakukan. Nah, harusnya dia kalau sebagai perantara itu turut serta melakukan, tapi karena dia nggak tahu, ya dia nggak bisa diapa-apakan begitu. Jadi dia lepas dari posisi yang terkena unsur pidana. Kan itu tuh sekarang ada dalam arti nih Bang, kalau ini kan ada rekaman yang beredar ya Bang ya? Ya. Rekaman yang beredar yang ini juga ya maksudnya memberikan jalan. Jadi yang begini deh, gitu, seperti itu kan Bang. Ya. Untuk bicara soal hukum dan pasal, kita ngomong lebih berat yang mana sih? Antara si Perantara. perantara Ya. Jadi kalau perantara ini tahu niat jahatnya, dia memang tetap sebagai perantara. Tetap hukuman terberatnya itu adalah pelaku utama. Pelaku utama ini kemudian yang dipersangkakan sebagai pasal-pasal pokok begitu. Nah, kalau pelaku penyerta itu namanya turut serta. Biasanya ancaman hukumannya sepertiga dari pelaku utama. Atau dia kemudian dianggap sebagai turut serta melakukan pasal 55 KUHP. Seperti itu. Jadi turut serta melakukan ini kemudian ancamannya lebih ringan karena turut serta aja. Jadi bukan otak pelaku. Begitu, dalam hukum pidana itu ada otak pelaku, ada yang turut serta melakukan begitu. Otak pelaku kadang-kadang nggak melakukan tindak pidana, tapi dia menjadi sutradara kejahatan kan. Tapi pelakunya adalah orang lapangan. Nah, ada yang turut serta, yang pihak yang berikutnya turut serta yang kemudian terbawa oleh keadaan. tapi kan berarti masuk dalam pikiran maksudnya.
Kenapa? Bukan berarti masuk dalam piring kan? Gitu. Tipiring. Bukan berarti masuk dalam piring. Oh begini, tindak pidana ringan itu namanya pelanggaran. Misalnya tipiring, kita melanggar lalu lintas, itu tipiring. Jadi dibedakan antara hukum pidana sebagai kejahatan dan hukum pidana sebagai pelanggaran. Hukum pidana sebagai kejahatan itu bukan tipiring. Kalau tipiring itu ya kayak kita di lampu merah kita terobos atau kita nggak bawa SIM, itu tipiring. Tapi kalau itu pelanggaran. Tapi kalau kejahatan, pencurian, pemerasan, pencemaran nama baik, pembunuhan, penganiayaan berat, perjudian, narkotika, itu pencabulan, itu adalah kejahatan. Itu peraturan di bawah 5 tahun. Di tipiring itu kadang-kadang cuma 1 bulan kurungan. Untuk perantara sendiri apakah di bawah 5 tahun atau? Oh, tergantung ininya. Kalau dia perantaranya adalah perkaranya yang ancaman hukumannya 20 tahun, misalnya perantara pembunuhan. Nah, itu juga dia bisa kena 5 tahun, 8 tahun bisa. Tapi kalau dia perantaranya cuma penganiayaan ringan, dia kenanya mungkin cuma bulanan begitu. Kalau dia perantara pemerasan dan dia tahu ada niat jahat itu dan dia kemudian terjerat, dia sepertiga dari ancamannya. Kalau ancaman hukumannya 9 tahun, ya dia sepertiga lah. Begitu. Bang, ini kan anaknya MM berikan surat ke pihak kepolisian ya, Bang, untuk Ya. ibunya tidak ditahan gitu dengan Ya. alasan tulang punggung keluarga lah gitu. Ya. Ini dari pandangan hukumnya seperti apa, Bang? Apa bisa dibilang itu permohonan penangguhan penahanan juga atau seperti apa? Ya, ini permohonan penangguhan penahanan selalu diajukan oleh keluarga dari pelaku. Keluarga ini adalah keluarga inti, bisa ayah ibu, bisa anak, bisa suami, bisa istri. Jadi yang dewasa ya, anak yang dewasa. Jadi si keluarga, ya inilah yang mereka yang melakukan permohonan penangguhan penahanan. Jadi bisa bapak ibunya, bisa anak, bisa istri atau bisa suami, begitu. Jadi mereka mengajukan. Kalau nggak ada mereka, bisa paman, begitu, atau tante. Nah, itulah yang disebut sebagai permohonan penangguhan dari keluarga. Tentunya setiap permohonan penangguhan dari keluarga selalu dibarengi dengan cerita yang sedih-sedih. Oh, ini suami saya ini tulang punggung keluarga, istri saya tulang punggung keluarga, atau saya anak, ini ibu saya mencari nafkah. Tentunya begitu dibarengi dengan cerita-cerita seperti itu. Itulah kemudian yang menjadi pertimbangan dari pihak penyidik kepolisian yang menahan, kemudian mencari timbangan untuk kemudian berupaya atau mengambil keputusan menangguhkan. Tapi persoalannya penangguhan penahanan ini untuk kasus-kasus pemerasan, pembunuhan, kemudian pencurian, kemudian perjudian, apalagi narkotika, itu jarang sekali ditangguhkan gitu, kecuali ada pembantaran karena sakit ya. Jadi kemungkinan besar itu nggak akan digubris oleh pihak penyidik karena Sulit memang ya, Bang? pakemnya memang nggak akan ditangguhkan kalau kasus-kasus yang seperti saya sebut tadi. Bang, soal aset ini gimana Bang? Kan kasus pemerasan Bang, nantinya gimana Bang? Kan ada uang masuk, berapa yang masuk dari kita bersani? 4 4 miliar. 4 miliar itu kan dipakai buat apa tuh? Buat beli aset kah? Buat nyewa aset kah? Buat beli mobil kah? Buat ini kah? Nah, kalau persoalan semua pemerasan, untuk mengambil aset tersebut kita belum punya undang-undang perampasan aset, begitu. Tapi kita punya satu undang-undang tindak pidana pencucian uang, di mana dari TPPU itu aliran uang itu bisa dipakai. TPPU itu, pasal TPPU itu bisa dipakai untuk merampas uang atau aset yang kemudian sudah menjadi aset kan. Jadi kenapa makanya ada dicantumkan pasal TPPU, undang-undang pencucian uang kan? Itu supaya aset yang misalnya kita beli mobil, itu mobilnya bisa diambil, disita karena faktor TPPU. Jadi TPPU itu mengatur perampasan aset berdasarkan aliran uang yang sampai kemana. Jadi kalau uang ini sampai ke saudaranya kita itu diambil juga, sampai ke rekening ibunya diambil juga, gitu. Itu yang namanya undang-undang TPPU. Makanya kenapa pemerasan ini nggak cuma pemerasan tok, TPPU-nya dipakai tujuannya apa? Untuk mengambil aset, mengambil uang atau mengambil semua uang 4 miliar yang ada yang sudah tersebar. Kan ada uang 4 miliar ini ada dipakai buat konsumsi, beli bensin, beli apa, itu nggak bisa diambil, itu udah kekunci. Tapi kalau masih ada uang ini yang kemudian dari antar rekening dipindahkan kemana, atau kemudian dipakai membeli dan barangnya ada, itu barang yang disita. Bang, ini kan yang belum ini dipakai untuk DP rumah ya, gitu. Ya. Gitu kan, Bang? Ya. Lantas harus diambil kembali kah atau aset itu sendiri kan gitu? Ya, kalau uang buat DP rumah kan rumahnya apa sudah dipegang apa belum? Kalau rumahnya belum dipegang, uang DP yang sudah sampai ke developer diambil lagi, begitu. Jadi uangnya masuk ke developer, rumahnya belum jadi, ya diambil uangnya, diminta lagi sama penyidik. Developernya kalau nggak mau ngasih, dia kena pasal TPPU, gitu. Makanya developer pasti kembalikan deh, kan begitu.
Kalau nanti soal dana itu dikembalikannya ke pelapor kah atau ke negara? Dikembalikan ke pelapor. Jadi nanti uang itu disita, baik berupa uang maupun berupa aset, disita berdasarkan aturan-aturan sita, berdasarkan dokumen-dokumen sita, berdasarkan berita acara sita. Nah, ketika sudah disita, itu tunggu sidang. Setelah sidang diputus, nanti hakim akan memutuskan karena ada TPPU-nya, ya sudah. Harta yang disita karena TPPU, uang yang disita karena TPPU ini kemudian diputuskan oleh hakim untuk diketuk palu dikembalikan kepada korban. Itu biasanya begitu. Jadi nanti uangnya itu akan kembali kepada si korban. Bang, banyak netizen yang masih perdebatan soal Reza Gladys tetap harus dijerat karena dianggap melakukan suap. Pengertian suap sendiri itu apakah masuk di situ? Apakah suap itu dalam arti harus dimasukkan ke institusi negara, ke kepolisian, ke kejaksaan? Jadi kita tidak mengenal suap antar subjek hukum pribadi swasta dengan swasta. Jadi tidak dikenal istilah suap kalau swasta dengan swasta. Suap itu hanya dikenal antara swasta, baik pribadi maupun badan hukum dengan pejabat negara. Jadi tidak dikenal tuh suap menyuap di wilayah swasta. Gitu. Jadi nggak ada pasal-pasal penyuapan di wilayah swasta. Jadi nggak kena. Gitu. Beda kalau si pelaku ini, misalnya pelaku ini kemudian menyuap seorang wali kota. Akhirnya ada kebijakan baru, ada putusan baru yang kemudian menguntungkan. Nah, itu namanya penyuapan. Jadi penyuapan itu hanya terjadi ketika yang menyuap adalah orang biasa atau pihak biasa atau pihak negara, dan yang disuap yang paling penting adalah pejabat negara. Tapi dalam case ini bisa dikatakan clear ya Bang, bahwa Reza Gladys itu tidak masuk dalam pasal penyuapan, itu tidak ada pasal penyuapan. Oh iya, si pelapor itu tidak akan masuk ke pasal penyuapan karena pasalnya nggak ada. Gitu. Pasal penyuapan tuh nggak ada antara swasta dengan swasta. Gitu. Jadi kita misalnya kan bukan pejabat negara, dia swasta, si pelapor juga kan bukan pejabat negara, dia swasta. Itu nggak dikenal, nggak ada. Pemerasannya ada. Gitu.